وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Pengajian Mun Ahad pagi sebagai sesuatu unit kegiatan persyarikatan yang sungguh sangat patut kita syukuri. Ketika kepada saya diberikan judul peran umat Islam menuju Indonesia emas. Apa sih Indonesia emas itu? Sebab banyak orang yang juga memplesetkan atau kepleset, atau kita juga kepleset menjadi Indonesia cemas. Karena memang ada tanda-tanda yang kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa menjadi cemas. Manusia itu dia memang diperintahkan untuk khauf dan roja. Khauf itu kan rasa khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Karena kalau kita tidak khawatir, kita akan takabur dan sombong. Tapi roja, kita harus mempunyai harapan-harapan baik. Maka ketika pemerintah Indonesia menyampaikan 100 tahun kemerdekaan itu dengan Indonesia emas, ya siapa sih yang tidak kepingin pada 100 tahun nanti Sinauso mungkin sebagian dari kita tidak menangi. Saya akan membayangkan sulit saya sampai usia di tahun 2045 nanti. Tapi kan kita punya kewajiban untuk anak cucu kita mendapatkan yang terbaik. Itu tidak semuanya setuju. Sesungguhnya Indonesia emas yang dicita-citakan itu dalam konteks umat Islam itu termaktub di dalam agar Muqaddimah Gagasan Muhammadiyah di akhir baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang indah makmur di bawah Tuhan yang Maha Pengampun. Singkat sekali. Negeri yang indah makmur di bawah ampunan Tuhan. Siapa yang tidak menginginkan itu? Tetapi tahapan-tahapan untuk mencapai ke sana yang masih atau tinggal 20 tahun lagi, sementara Indonesia sudah 80 tahun, bukan sesuatu yang gampang untuk kemudian kita raih. Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah ketika melaksanakan risalahnya itu berapa tahun? 22 tahun di masjid. Mampu merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik. Itu kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kita juga tahu bagaimana Rasulullah SAW menjalankan misi risalahnya di Mekah yang penuh dengan tantangan yang luar biasa, penuh dengan cobaan, hinaan, bahkan secara fisik pun Rasulullah harus berdarah-darah. Tetapi ketika kemudian berhasil setelah pada periode Madinah, ibu bapak ngertos, ketika Rasulullah di periode Mekah yang lebih dari separuhnya, lebih dari 10 tahun, berapa pengikutnya? Berapa pengikutnya? Tidak lebih dari 100 orang. Itu Muhammad SAW dipandu langsung oleh Allah untuk menunjukkan betapa tidak sederhananya mengajak umat-umat yang istilah saya bebal menjahiliyah beliau. Diajak kepada kebaikan susah, tetapi dengan kesabaran Rasulullah bersama para sahabatnya mampu dalam waktu 10 tahun hanya 100 orang. Tetapi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah dalam waktu sekitar 10 tahun, dan ketika Rasulullah Fathul Mekah, pengikutnya sudah lebih dari 100.000. Jika kita bisa melihat separuh kehidupan Rasulullah di Mekah itu luar biasa tantangannya. Bukannya di Madinah tidak ada tantangan, tetapi jumlah umatnya sudah menjadi lebih baik. Untuk itulah ibu bapak jamaah yang sangat saya hormati, kita perlu kembali meneladani apa yang dilakukan Rasulullah untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 itu. Di dalam surat Al-Fatih ayat akhir, kita semuanya sangat bersyukur ya Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida.
untuk bisa mencapai alat diri pulih Islam di atas yang lain itu juga ada tahapannya. Apa? Ayat setelahnya, Muhammad Rasulullah. Ada Muhammad yang diutus oleh Allah. Bagaimana Muhammad? Apakah sendirian langsung bisa merubah masyarakat jahiliyah? Di dalam perjuangan butuh teman. Muhammadiyah nggak mungkin jalan sendiri. Kiai Dahlan sehebat apapun nggak mungkin jalan sendiri. Maka kemudian Muhammadiyah termasuk di Mojokerto ini perlu juga kemudian tidak boleh jalan sendiri. Apa syaratnya? Walladzina ma'ahu, dan orang-orang besertanya. Maka Muhammad Rasulullah setelah beliau mendapatkan tugas itu kemudian walladzina ma'ahu, orang-orang besertanya, mencari teman, mencari sahabat. Tentu orang yang paling dekat yang pertama memberi dukungan adalah siapa? Yang pertama memberi dukungan Rasulullah. Ibu-ibu harus tahu, Siti Khadijah. Luar biasa beliau mendampingi Rasulullah. Maka sering orang mengatakan di samping atau di sisi seorang lelaki hebat pasti ada perempuan yang jauh lebih hebat. Maka walladzina ma'ahu pertama itu orang harus paling dekat, harus mendukung. Maka kita kalau pengen melihat Indonesia emas harus ada dukungan dari orang-orang di kaitan. Walladzina ma'ahu. Kemudian setelah itu di dalam keluarganya Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian bertambah. Bahkan Muhammad Rasulullah membutuhkan orang yang kuat yang akan mampu mendampingi Rasulullah. Allah kemudian berkenan membuka pintu hati Umar bin Khattab untuk mendampingi Rasulullah. Dan seluruhnya bertambah. Bahkan seorang yang dulunya terkenal, Abu Dar Al-Ghifari, itu kan perampok ulung itu. Pak Rudin kalau cerita Abu Dar Al-Ghifari, perampok orang dedean, orang nyolong, orang nyopet motor, kata Pak R kalau saya bercanda. Perampok itu mesti tergandeng istilah Pak R itu. Artinya apa? Untuk menunjukkan Abu Dar Al-Ghifari itu orang yang luar biasa jahatnya. Tetapi kemudian di Ghifari itu kan sebuah kampung yang jauh dari kota Mekah. Ada saudara kandungnya yang bercerita, Abu Dar, di Mekah itu ada yang aneh, ada orang yang pintar banget. Abu Dar itu merasa tertantang, meskipun dia seorang penjahat perampok, tetapi Abu Dar ini orang yang pintar baca tulis, membuat sajak. Merasa tertantang Abu Dar ini. Abu Dar kemudian datang ke kota Mekah mencari siapa Muhammad itu yang katanya pintar. Maka kemudian tanya-tanya, yang ditanya itu orang-orang kafir Quraisy. Nah, daripada tidak menunjukkan, tapi kemudian Abu Dar tanya lagi, ditunjukkan rumah Muhammad. Sampai di rumah Muhammad SAW, ketika ditunjukkan ayat-ayat Allah yang telah turun, Abu Dar ngendika, ini bukan bikinan manusia. Karena apa? Dia ngerti cara membuat puisi yang baik. Begitu membaca ayat lagi, ini bukan bikinan manusia. Sehebat-hebat manusia tidak akan mampu membuat puisi yang sehebat ini. Ini pasti dan sesuatu yang luar biasa. Langsung Abu Dar di depan Rasul Muhammad mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Abu Dar berbaiat kepada Rasulullah. Abu Dar orangnya keras, langsung dia datang ke Ka'bah yang masih penuh dengan kafir Quraisy. Di situ langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teriak-teriak, padahal waktu itu Rasulullah itu melatih, mengajari itu di rumah sahabat Al-Arqam sembunyi-sembunyi. Abu Dar teriak di Ka'bah yang penuh kafir Quraisy, masih penuh patung berhala. Langsung Abu Dar dipukuli sampai hampir mati. Tapi orang-orang takut, ini orang Ghifari loh, orang keras, mereka punya jago-jago, takut. Sehingga kemudian Abu Dar didiamkan, dirawat oleh sahabat Rasulullah, sembuh. Begitu sembuh, lagi-lagi teriak seputar Ka'bah, deklarasi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang-orang kafir masih menyembah berhala Lata, Uzza, Manat,
dipukuli lagi, hampir mati, tapi ya tidak mati-mati, untuk menunjukkan betapa perjuangan mengawali sebuah perjuangan itu bukan gampang. Maka tadi waladina ma'ahu. Siapa orang bertanya? Yang penting sifat-sifatnya. Jadi kalau kita pengen menuju Indonesia emas, harus punya orang-orang yang punya sifat seperti sahabat Rasulullah. Apa sifat-sifatnya? Asyidda wal kufar ruhama ubainahum. Keras, tegas terhadap sifat-sifat kekafiran. Keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari tegas betul, dipukuli ya nggak apa-apa. Meskipun kita tidak harus seperti itu, harus punya suasana, kondisi di tanah air kita. Tetapi ketegasan melawan sikap-sikap yang menghalangi kita menuju Indonesia emas, yang tegas. Apa perilaku-perilaku yang kemudian menggerogoti Indonesia? Korupsi, atau hal yang lain yang kita skip. Hampir tiap hari Indonesia ada berita-berita korupsi yang luar biasa. Kalau soal Indonesia kalah dengan Irak 1-0 ya sudah kan 5 tahun lagi kita ikut penyisian lagi. Kemarin ini kalah dari Arab Saudi 2-1 ya sudahlah. Bukannya saya tidak mendukung, kita pengen Indonesia balaja maju. Tapi ternyata ya belum, ya sudah itu 5 tahun lagi kita mempersiapkan. Tetapi yang untuk menuju Indonesia emas, kita harus bersihkan betul. Waladina ma'u asyiddaw kafar ruhama ubainahum. Apa ruhama ubainahum? Saling kasih mengasihi, saling menyayangi sesama pejuang-pejuang Indonesia emas ini. Kalau di antara kita kemudian saling congkrah, saling tidak membantu, itu persoalan besar. Dan ini nyuwun sewu kadang umat Islam itu sok gampang di senggol-senggol untuk kemudian tidak bersilaturahim dengan baik. Nyuwun sewu. Ini sesuatu yang ya sangat menyedihkan. Oleh karena itulah kesadaran ini mestinya membuat kemudian saling mempererat di antara kita. Tidak hanya internal persyarikatan Muhammadiyah, dengan sesama kelompok umat Islam yang lain harus juga saling mempererat. Tidak hanya dengan kelompok umat Islam, bahkan dengan kelompok non-Muslim. Kalau itu urusannya kemanusiaan, urusannya untuk kemajuan masyarakat, monggo. Yun sewu. Karena tugas saya itu sebagai MDMC PP Muhammadiyah, kalau saya ke lapangan, saya tidak tanya agama sampean apa. Tetapi kalau dia butuh pertolongan, wajib saya tolong. Ada sebuah kisah yang dicontohkan oleh Kiai Matalam. Sahabat yang lampau, tanggal 20 Mei 1919. 20 Mei, tapi waktu itu belum ada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tahun 19. Kota Jogja tiba-tiba gelap, siang hari gelap. Orang pada bingung, ada apa ini? Ya waktu itu tidak bisa kemudian buka WA tanya temennya, nggak ada cerita. Matahari sampai mencorong merah, orang-orang pada takut dikira mau kiamat. Untung saat itu ada seorang pemuda bernama Suja. Suja ini pemuda cerdas berdedahlan. Pikirannya selalu melompat ke depan. Yo, kiamat nggak mungkin, belum pantas kiamat. Masih banyak orang baik katanya. Kemudian dia Suja ke kantor polisi. Kantor Upas itu kan polisi di belakang rumah sakit PKU sekarang itu. Tanya ada apa ini? Gunung Kelut meletus. Seabad yang lampau. Kalau saya baca di laporan penelitian, orang Belanda mengatakan yang meninggal dia lebih dari 3.000 orang. Jadi lebih besar daripada 1914 Maret 2014-2015 kemarinnya. Yang abunya sampai Jeddah. Tapi itu lebih. Kan Gunung Kelut itu meletus tergantung arah anginnya kemana. Mungkin di Mojokerto nggak kena Gunung Kelut, tetapi Jogja itu yang jauh dari Mojokerto, yang jauh dari Blitar kena. Blitar pun itu nggak apa-apa. Tapi Jogja abunya luar biasa.
Sujak mikir kalau di Jogja saja seperti ini, enggak ibu di seputar Gunung Kelut. Kiai Sujak kemudian waktu pemuda Sujak lapor sama Kiai Dahlan, Kiai sudah seperti ini, saya dapat laporan ini Gunung Kelut meletus. Kalau begitu di seputar Gunung Kelut pasti lebih parah lagi. Kemudian Sujak matur pada Kiai Dahlan, Kiai saya akan ke Jawa Timur. Dengan siapa beberapa teman siap berangkat. Untuk apa? Menolong. Tanya kita siapa yang mau kita tolong? Siapapun yang membutuhkan pertolongan. Maka berangkatlah Kiai Sujak yang di dalam buku seorang profesor kesehatan disebut Laskar Kiai Sujak. Berangkat dengan peralatan sederhana, beberapa orang berangkat ke Jawa Timur. Profesor Aryon itu seorang ahli kesehatan, dokter ya. Itu kemudian menulis dalam bukunya yang tebal, belajar kepada Kiai Dahlan. Dia kagum betul. Karena apa? Sujak berangkat ke Jawa Timur diniati semangat yang luar biasa. Tetapi beberapa hari kemudian dia pulang, lapor sama Kiai Dahlan, Kiai menolong ribuan orang, kalau kami hanya beberapa orang tidak mampu. Harus dengan cara organisasi, harus perkumpulan. Maka kemudian Kiai Dahlan segera buat surat. Kalau istilah sekarang pengumpulan sembako, ada surat bukti tahun 20 itu untuk kemudian mengumpulkan logistik. Tetapi sayangnya oleh pemerintah Belanda dilarang dibawa ke Jawa Timur. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi dilarang sudah terkumpul. Sehingga kemudian logistik tadi dibagikan pada warga fakir miskin di Jogja. Tetapi semangat Kiai Sujak tetap. Sehingga kemudian tahun 2023 sebelum Kiai Dahlan dapat berdirilah bagian PKU, penolong kesengsaraan. Itu semangat Kiai Sujak. Menolong orang harus dengan cara organisasi, bukan sendiri-sendiri. Maka itulah baladina Muhammad bainahum, itu harus organisasi. Muhammadiyah mendirikan masjid, mendirikan sekolah juga dengan organisasi. Itulah semangat kita menuju Indonesia aman harus dengan cara yang baik, bukan sendiri-sendiri. Yang kita bantu pun bersama-sama. Ketika bulan Desember lalu ada gunung meletus di Lewetopi bersamaan dengan sidang tanbir Muhammadiyah di Kupang. Saya bersama teman atur Prof Mukti menindas waktu itu. Prof, kami mau ke Lewetopi. Wah, jadi aku ya kepengen. Tugasku kayak banget aku bisa. Tapi Mas Budi nanti terus ketemu perusahaan pendidikan di sana. Kami berdua berangkat dari Kupang ke Larantuka, nyebrang pulau. Sampai Larantuka, cari Muhammadiyah, susah. Adanya banyaknya gereja, masjid ada banyak gereja, kan 90% lebih non-muslim. Tapi Alhamdulillah MDMC di sana bisa berbuat. Apa tujuannya? Logistik mungkin tidak banyak. Tetapi segera mendirikan tempat-tempat pendidikan. Saya mengatakan, seminggu setelah kejadian sekolah harus jalan lagi. Tidak ada sekolahnya. Yo caranya sekolah ning tenda. Guru-gurunya itu menjadi korban. Alhamdulillah kita punya para ahli pendidikan darurat mengumpulkan guru-guru tadi. Yuk kita mendirikan sekolah darurat. Pelajarannya darurat ning kudu sekolah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu. Semua muridnya non-muslim, jadi apa-apa. Dibantu oleh sekolah Universitas Muhammadiyah Flores, ada yang sebelah Persika itu ada sekolah Muhammadiyah. Itu juga 80% mahasiswanya non-muslim. Alhamdulillah. Ketika kemarin seminggu yang lalu, saya ke Mojokerto ada kegiatan bulan PRB, itu sebelumnya saya ke Kupang. Saya diundang oleh Kementerian Mendikbud mendapat tugas mendirikan sekolah darurat. Tidak hanya kelas, tapi sekolah darurat. Muhammadiyah mendapat tugas 3 sekolah darurat. Ini sekarang sedang proses. Tambah lagi, melatih guru-guru sekolah darurat. Ini besok kebetulan nanti setelah dari sini saya ke Palu, ada pelatihan di sana sekaligus menandatangani kerjasama dengan Kemendikbud untuk pelatihan guru-guru sekolah darurat. Jadi kalau kita bergiat kepengen menuju Indonesia emas, semuanya kita ajak asal tujuannya baik, asal tujuannya bermanfaat untuk semuanya. Maka demikianlah Rasulullah. Baladina ma'ahu asyidda ulal kufar ruhama bainahum.
Tetapi sebagai seorang muslim, kegiatan-kegiatan kita tidak hanya berhenti pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik. Bagaimana orang-orang yang mereka yang menggerakkan kemajuan itu? Di ayat tadi dilanjutkan, tarohum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Taruh engkau lihat mereka para sahabat Rasulullah itu ruk'an sujadan, rukuk dan sujudnya enggak main-main, sholatnya tidak pernah tertinggal, sholat yang akhirnya mampu membentuk masyarakat, sholat dengan jamaah yang mampu memperkuat. Ini tarohum ruk'an sujadan. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud bersama-sama. Bila menikah, saya juga selalu mengatakan, meskipun teman-teman relawan yang di MC itu ketika di lapangan, di daerah non-muslim, sholat ya lagi. Kita tidak memaksa orang-orang non-muslim itu kemudian masuk Islam, tidak. Kita hanya menolong mereka. Bahkan kemarin saya juga dari Denpasar, kan ada banjir besar. Meninggalnya sekitar 18 orang. Ya kita bantu. Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum kita semuanya PP Muhammadiyah, telepon saya, Mas Budi, meskipun Muhammadiyah di Denpasar itu tidak besar, tunjukkan kita menolong orang lain. Alhamdulillah tim kesehatan dari Rumah Sakit Aisyah Banyuwangi ngirim tim dibantu dokter dari Jogja melakukan pengobatan di daerah-daerah yang terkena bencana tersebut. Sampai Dinas Kesehatan Denpasar menyampaikan apresiasinya. Karena kalau sudah soal kesehatan manusia, kita nggak mikir agamanya apa. Seperti Rasulullah dulu bercampur dengan orang-orang yang tidak memusuhinya meskipun agamanya lain. Ini untuk menunjukkan partisipasi umat Islam dalam rangka menuju Indonesia emas. Siapapun dia, kalau mempunyai tujuan yang baik, yuk bersama-sama. Inilah yang kemudian Muhammadiyah menjadi terbuka. Tetapi tarohum ruk'an sujadan, jangan sampai kita lepas. Kalau kemudian kita gabung dengan orang lain, sholat lali, ya, dipusing sangat perkara gede. Maka tarohum ruk'an sujadan. Dan nggak cukup hanya sholat dan rukuk saja. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Surat Al-Fatihah ayat akhir tadi. Apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ibtigha itu kalau kata orang yang pintar bahasa Arab, saya sendiri nggak pintar, tapi tanya anak saya itu bahasa Arab itu artinya wajan ifta'ala, artinya upaya yang sungguh-sungguh. Apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari fadilah Allah dan rizki, artinya kerja keras untuk urusan dunia. Mencari rizki itu bukan dalam masjid sholat, tetapi mencari rizki Allah kerja dengan berbagai macam pengetahuan dan kemampuan kerja. Maka Muhammadiyah membuka dan berbagai kegiatan sekolah agar mampu bekerja dengan baik. Mencari fadilah Allah yang diridhoinya. Sekali lagi, fadilah Allah yang diridhoinya. Jadi jangan sampai mencari duit yang tidak diridhoi Allah. Itu yang menjadi berbahaya. Mencari rezeki harus, tetapi sekedar mencari duit yang tidak diridhoi Allah itu bahaya besar. Mila menikah dalam yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana harus dengan jalan yang diridhoi Allah. Insya Allah Allah memberikan peluang yang besar bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh berkreasi untuk mencari ridho Allah, mencari fadilah Allah yang diridhoi. Maka alhamdulillah sekarang ini Muhammadiyah juga menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonominya. Kemarin ada Rakernas, Majelis Pemberdayaan Wakaf, sebagai satu upaya menggalang dana persyarikatan, tentu untuk tujuan-tujuan yang baik. Sehingga jalan ke Indonesia emas, ya kita jalani betul. Karena kita sudah punya referensi tujuan yang jelas. Apa toh? Itu seperti dulu ketika Rasulullah membentuk masyarakat di Madinah sehingga kuntum khairu ummat. Itu menjadi penting untuk kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan dalam profesi masing-masing. Tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua orang harus jadi insinyur, tidak semua harus jadi ahli ekonomi. Tetapi apa? Kata Rasulullah kata Allah dalam sebuah ayat, jangan semuanya pergi berperang. Padahal waktu itu
Perang itu hukumnya wajib. Perang itu hukumnya wajib karena memang melawan kafir Quraisy kan itu. Tetapi Allah mengingatkan harus ada orang yang tinggal untuk apa? Lihat apa fiddin, untuk belajar ilmu agama. Kenapa belajar ilmu agama? Agar nanti yang setelah mereka pulang perang, nek salate rada lali dielingke ilmu agama itu. Maka secara seimbang, ibu-ibu, bapak-bapak yang tekun dalam ilmu agama, ojo disepelekin. Lihat apa fiddin. Itu menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai Muhammadiyah berkembang sekolah-sekolah umumnya, ilmu agamanya lupa. Maka kita bersyukur di Muhammadiyah juga LP2, lembaga pengembangan pondok pesantren. Jadi alhamdulillah sekarang ini sekolah-sekolah Muhammadiyah yang umum maju. Pondok pesantrennya meskipun rada telat tapi terus berkembang. Boarding school yang juga mengajarkan ilmu agama tidak ketinggalan. Itu karena penting. Sebagai satu upaya lihat apa fiddin. Jadi jangan semuanya ilmu itu penting banget. Kalau nggak ada ilmu yang dokter itu repot juga. Adalah kita semuanya berkembang. Nah, maka kemudian ayat ini luar biasa betul menurut saya. Allah itu kan menyusun kalimatnya sangat baik. Setelah yabtahuna fadlan minallahi baridwana fadlali. Yuk wis lali salate ojo. Apa? Ya tadi. Si mahum fi wujuhim min athari sujud. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dia mencegah, yanha itu mencegah. Jadi jangan sampai perbuatan terjadi apa? Al-fahsya'i wal munkar. Apa bedanya fahsya dengan munkar? Bahasa Indonesia menerjemahkan fahsya dengan keji. Perbuatan keji itu bisa jadi tidak merugikan orang lain. Nyun sewu, kalau saya gunakan narkoba, mabuk di dalam rumah itu merugikan orang lain tidak? Nah, tidak secara langsung, tapi itu harus dicegah. Agama jelas. Kadang ada aturan. Saya pernah ke Jepang, saya lihat orang itu narik-narik seorang tua masuk rumah. Kenapa? Mabuk orang tuanya tadi. Kalau mabuk di jalan ditangkap polisi, kalau mabuk di dalam rumah enggak. Karena pelanggaran orang mabuk di jalan itu pelanggaran. Tapi kalau di dalam rumah enggak apa-apa. Lah orang Jepang kan hobinya mabuk, minum sake. Maka kemudian itu di dalam Islam juga dilarang. Jangan sampai kita melakukan fahsya. Lah aku pada senengnya enggak boleh, ada tata aturan. Itulah fahsya. Maka perbuatan fahsya harus kita cegah. Sinausa enggak merugikan orang lain. Kalau mungkar itu merugikan orang lain, maka anhan fahsya wal munkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Merampok itu kan merugikan orang lain, membunuh merugikan orang lain, korupsi apalagi kan itu harus dicegah. Jadi tugasnya Umar bin Abdullah dari ayat ini, setelah mencukupi kebutuhan bahkan keluarganya, kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang melakukan perbuatan mungkar? Kenapa orang mencuri? Ya karena butuh kalau orang mencuri. Kalau orang korupsi itu repot betul. Di Jogja pernah ada loh, seorang dokter dapat proyek gede. Dokter itu, korupsi udah hobi. Cuma apa? Seneng ngumpulke duit. Duitnya nggak disimpan di bank, di rumahnya. Kalau buka lemari, kalau pagi mau berangkat kantor, buka lemari duitnya dipegang, tutup lagi. Sore pulang lagi, megangi duit itu aja. Jadi sebenarnya agak kurang itu dokter itu. Ketangkep, dihukum harinya. Karena korupsinya sudah jadi hobi, dia nggak butuh. Tapi coba, orang miskin yang mencuri karena rumahnya betul-betul membutuhkan makanan. Karena ada banyak cerita. Bagaimana Umar bin Khattab mendapat laporan seorang pencuri ketika ditangkap, dia menceritakan rumahnya membutuhkan makanan, anaknya menangis. Maka apa kata Umar bin Khattab? Pada waktu itu Umar bin Khattab tegas soal pencuri, potong tangannya. Apa yang dilakukan Umar? Umar merasa berdosa sebagai khalifah, tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya. Langsung dia perintahkan Baitul Mal membawa beberapa karung gandum untuk diantar ke rumah tadi. Para pengawalnya, wahai Amirul Mukminin, saya angkat enggak? Saya takut nanti dia akan Allah ditanya, Umar, kau khalifah, kau telantarkan umat, biar saya mengangkut sendiri karung gandum untuk dibagikan kepada rakyat yang kelaparan. Ini keadilan dalam arti yang nyata.
perbuatan mungkar harus diteliti. Maka ada yang namanya pengadilan. Pengadilan yang betul-betul adil, bukan pengadilan wangun-wangun gitu ya. Kan sekarang yang ada itulah yang kemudian membuat Indonesia cemas, membuat Indonesia emas. Selama korupsi masih terus-menerus, tata cara perhitungan yang keliru, bikin proyek-proyek yang mangkrak, itu yang akan membuat Indonesia cemas. Milo menikah kita situ. Dan kemudian fasa ibaratkan al-baghyum ini apa? Al-baghyum, permusuhan. Ini harus dicegah. Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, sekian ribu pulau, sekian ribu suku bangsa, tentu ada perbedaan. Tetapi kalau keadilan ditegakkan, insya Allah banyak persoalan antar suku itu munculnya dari ketidakadilan. Kasus Poso kalau rumiyin itu juga ketidakadilan. Bahkan nyuwun sewu belum lama ada kasus ya sekitar 10 tahun yang lampau. Kasus di Madura terkenal dengan kasus sampan Syiah. Orang mengatakan itu pertempuran kelompok biasa, bukan. Awalnya soal tanah garapan, ekonomi juga. Tapi kalau sudah dibungkus agama jadi serem. Itu makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita jadi domba. Sebetulnya persoalan ekonomi yang bisa dirembuk, tetapi kemudian, wah kalau sudah ini persoalan agama jihad kayak bensin, diputarkan ke api, kita harus cermat. Saya datang ke Sampang, ada Sidoarjo. Karena pengungsi tadi di GOR itu masih dirame lagi. Terutama anak-anak. Saya datang kemudian dibawa ke Sidoarjo di sebuah perumahan. Anak-anak kami lindungi. Ada perempuan, saya kan nggak bisa bahasa Madura. Lah bapak ibu mereka sepupu itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Madura. Untung ada seorang perempuan muda usia SMA waktu itu namanya Mbak Siti. Dia itu ketika melindungi anak kena celurit pahanya, tidak dirawat, infeksi membusuk. Wah saya nggak tega betul. Ke Surabaya mau periksa, ditanya KTP-nya mana lah ya, ngungsi kok aku di KTP. Hanya oleh relawan MPMC dibawa dari Sidoarjo ke Rumah Sakit Model Lamongan, dioperasi bersih, dan balik lagi Sidoarjo menjadi guru anak-anak tadi untuk menerjemahkan. Alhamdulillah ditemani mahasiswa dari Sidoarjo sendiri dan dari IMM dari Malang, anak-anak itu akhirnya Syiahnya hilang. Ini tadi dengan pelan-pelan kita didik mereka. Alhamdulillah sampai sekarang mereka ekonominya juga biasa campur dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau kemudian kita bertindak bijak, kita mencoba jangan sampai ada permusuhan dengan siapapun. Kita cari akar persoalannya. Kadang-kadang, nah tapi itu nyuwun sewu. Ada orang-orang yang senang menghidupkan permusuhan. Ben rakyatnya bodoh, ben gampang dia pusing. Ada orang-orang yang seperti itu yang akan membuat Indonesia cemas yang seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam yang mempunyai andil besar, bahkan sebelum negeri ini berdiri, kita berkewajiban. Ini tadi mengikuti ayatnya dari Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Maka ya ayyukum la'adakum tatakarun, sehingga dengan itu kamu bisa belajar. Maka kembali tadi. Setelah kita belajar sejarah Rasulullah, kita belajar sejarah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang lemah lembut. Ketika beliau dipilih menjadi khalifah, tegas hal yang menyalahi, meskipun dia mengatakan siapa yang tunduk pada Allah dan Rasulnya, itulah menjadi masyarakat. Tetapi kalau khalifah kemudian melanggar Allah dan Rasulnya, musuhilah dia. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Tegas dalam soal penegakan hukum. Tetapi kemudian dia menyalahkan diri sehingga membutuhkan kontrol dari masyarakat. Mila menikah dalam sistem Islam untuk memajukan tuh masyarakat yang usul, saran, kritik harus diterima. Jangan sampai aku cacil ngerti apa enggak. Kebenaran bisa datang dari siapapun. Itu menjadi penting, introspeksi diri kita, bermuhasabah. Meskipun sudah jadi penguasa, wajib bermuhasabah. Sehingga insya Allah apa yang kita jalani akan jadi baik. Nah,
Untuk hal itu ada 3 hal yang perlu kita cermati. Kalau tadi sudah kita menghilangkan permusuhan karena potensi beda suku di Indonesia itu besar, kita jaga. Ada titik sama apa? Kita menuju Indonesia emas. Maka umat Islam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi dan Rasulnya, ajaran para sahabat untuk menuju Indonesia emas. Ada 3 hal. Pertama, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Itu yang pertama, istiqomah. Apa istiqomah? Konsisten. Menawi kita sudah yakin pada jalan yang lurus, ya wes, ini jalan yang lurus yang saya jalani. Ini keyakinan saya. Istiqomah, konsisten dengan apa yang dia. Ini menjadi sangat perlu. Sekarang ini banyak jadi mahasiswa, wah semangat luar bisa, begitu dikit jabatan lali. Maka orang-orang Islam, orang Muhammadiyah harus konsisten dimanapun dia berada. Tetapi konsisten bukan berarti jadi sakar PDW, tapi juga harus mendengarkan perkataan orang lain, dikritik, didengarkan. Karena apa? Manusia itu butuh petunjuk baik dari Allah maupun petunjuk dari lingkungannya. Maka yang kedua, toleran dengan orang lain. Beda pendapat itu biasa. Toleran, beda pendapat nggak apa-apa. Mungkin bapak-bapak yang sepuh mengentos. Salah satu tokoh Muhammadiyah kuno, Pak Jindar Tamimi. Ya sudah melihatnya, barangannya Pak R. Fahrudin. Pak Jindar Tamimi itu kalau di PP orang sangat menghormatinya. Nah, waktu itu saya sowan beliau. Saya tanya sesuatu. Saya mengatakan, Pak Jindar kok beda ya? Langsung Pak Jindar ketika beda wira apa-apa kok. Asal bukan dalam yang prinsipnya beda sekarang. Beda wira apa-apa. Pak Jindar yang ulama luar biasa. Saya masih muda. Tanam kan sok ladu wani kurang kedua itu. Saya juga matur pada Pak Jindar. Beda apa-apa. Luar biasa Pak Jindar. Sampai akhir berada, terus saya sangat menghormati betul. Jadi bersedia mendengarkan perkataan Tuhan. Karena apa ketika fabashir ibad, maka gembirakanlah hamba-hamba. Siapa yang mendapatkan kabar gembira? Alladzina yastami'unal qaula. Orang-orang yang mampu mendengarkan perkataan orang lain. Allah menganugerahkan telinga 2 itu bisa ngrungokke pendapatnya wong liya. Meskipun itu dari anak kecil, meskipun itu dari orang yang tidak kita suka dirungokke. Karena apa? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Maka ikutilah mana yang terbaik. Nyuwun sewu, jangan sampai ngrungokke kono ini malah bingung. Allah menganugerahkan akal, kita mampu memilih mana yang terbaik. Fayattabi'una ahsan. Ikutilah mana yang terbaik. Tadi ahsana itu membuat orang semuanya suka, itu ikan ihsan. Ikuti mana yang terbaik. Ulaika ladin hadamullah wa ulaika humul itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, itulah orang yang cerdik cendekia. Kata Allah, orang yang cerdik cendekia itu orang yang mendapat petunjuk Allah, itu orang yang mau mendengarkan perkataan orang lain dan mau memilih mana yang terbaik. Jangan sampai kita lihat televisi iklan deterjen merek A, langsung lihat deterjen B, sing dia dituku kabeh. Repot. Tapi kita harus mampu, aku senengnya karena cocok itu sesuatu, karena iklan di televisi kan macam-macam. Jangan jadi bingung, Allah menganugerahkan akal. Jadi ibu bapak saudara yang sangat hormat, maka kita akan menjadikan toleran, beda pendapat apa-apa dirungokke. Nek pancen napa ya diikuti. Itulah ciri orang yang dapat petunjuk dari Allah. Dan itu orang-orang yang cerdik cendekia. Yang ketiga, jangan sampai kalau kemudian kita sudah istiqomah, kita toleran pada orang, kita jadi bingung. Kita harus berani bertanggung jawab. Yang ketiga itu toleran tapi bertanggung jawab. Karena apa? Jangan mudah ikut ke sana kemari kalau kita tidak tahu. Sehingga kan ada orang merah hati rasa melu-melu, itu penting. Allah ngerti dalam salah satu ayat, wala takfu. Allah mengawali dengan la, itu artinya semuanya gak boleh diikuti.
Wala takfu, jangan ikuti. Apa yang dia berikuti? Ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Maka bahasa Jawa nek ra ngerti rasa melu-melu. Maka kita belajar. Jadi ada sesuatu sekarang ini bahaya betul. Kalau kita ngikuti yang kita tidak tahu. Apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin? Kenapa masyarakat jadi brutal merusak sana kemari? Dan aneh betul demo itu. Sampai ke kota-kota yang relatif kecil. Kok jadi obong-obong. Di Kediri ada dibakar. Padahal Kediri kan gak pernah ada demo. Karena apa? Masyarakat mengikuti apa yang tidak diketahuinya. Diprovokasi. Sayangnya sampai sekarang tokoh provokasinya belum ditangkap. Yang ditangkap para pelakunya. Anak-anak muda yang terprovokasi. Kalau mahasiswa kan demo kan nggak membawa macam-macam. Dari rumah sudah membawa molotov. Ketika ada seseorang di Jakarta tertangkap bawa molotov, ditanya apa? Memang kami digerakkan dari orang Bogor, kami digerakkan, dijemput, dibayari untuk melakukan kerusuhan. Itu tadi banyak orang yang tidak. Sehingga apa? Ada 950 orang ditangkap hari ini. Rata-rata anak muda yang tidak ngerti, hanya melu-melu. Maka para tokoh usul pada presiden membentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta. Karena pasti ada provokator itu yang melakukan hal yang, tapi dia malah enak-enak saja di rumah. Sementara yang terprovokasi ada anak kecil, anak-anak remaja yang tidak ngerti apa. Maka menjadi pelajaran bagi kita, bala takfu, dan jangan kamu ikuti apa-apa yang kita tidak punya ilmu dan ma laisa. Karena apa? Inna sam'a, pendengaran, bal basara, penglihatan, bal fu'ada. Apa yang lebih kita? Puluh leka anhum mas'ula, semuanya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka yang ketiga tanggung jawab. Kalau orang sudah istiqomah, yang kedua toleran. Nah, tetapi dan lanjutnya ini yang tidak kalah penting. Ayat tadi. Wajanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dia mencegah, yang itu mencegah. Jadi jangan sampai perbuatan terjadi apa? Al-fahsya'i wal munkar. Apa bedanya fahsya dengan munkar? Yang harus kita cegah. Bahasa Indonesia menerjemahkan fahsya dengan keji. Perbuatan keji itu bisa jadi tidak merugikan orang lain. Nyun sewu, kalau saya gunakan narkoba, mabuk di dalam rumah itu merugikan orang lain tidak? Kan tidak secara langsung, tapi itu harus dicegah. Agama jelas. Kadang ada aturan. Saya pernah ke Jepang, saya lihat orang itu narik-narik seorang tua masuk rumah. Kenapa? Mabuk orang tuanya tadi. Kalau mabuk di jalan ditangkap polisi, kalau mabuk di dalam rumah enggak. Karena pelanggaran orang mabuk di jalan itu pelanggaran. Tapi kalau di dalam rumah enggak apa-apa. Lah orang Jepang kan hobinya mabuk, minum sake. Maka kemudian itu di dalam Islam juga dilarang. Jangan sampai kita melakukan fahsya. Lah aku pada senengnya enggak boleh, ada tata aturan. Itulah fahsya. Maka perbuatan fahsya harus kita cegah. Sinausa enggak merugikan orang lain. Kalau mungkar itu merugikan orang lain, maka anha fahsya wal munkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Merampok itu kan merugikan orang lain, membunuh merugikan orang lain, korupsi apalagi kan itu harus cegah. Jadi tugasnya Umar bin Abdullah dari ayat ini, setelah mencukupi kebutuhan bahkan keluarganya, kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang melakukan perbuatan mungkar? Kenapa orang mencuri? Ya karena butuh kalau orang mencuri. Kalau orang korupsi itu repot betul. Di Jogja pernah ada loh, seorang dokter dapat proyek gede. Dokter itu, korupsi udah di hobi. Cuma apa? Seneng ngumpulkan duit. Duitnya nggak disimpan di bank, di rumahnya. Kalau buka lemari, kalau pagi mau berangkat kantor, buka lemari duitnya dipegang, tutup lagi. Sore pulang lagi, megangi duit itu aja. Jadi sebenarnya agak kurang itu dokter itu. Ketangkep, dihukum harinya. Karena korupsinya sudah jadi hobi, dia nggak butuh. Tapi coba, orang miskin yang mencuri karena rumahnya betul-betul membutuhkan makanan. Karena ada banyak cerita. Bagaimana Umar bin Khattab mendapat laporan seorang pencuri ketika ditangkap
Dia menceritakan rumahnya membutuhkan makanan, anaknya menangis. Maka apa kata Umar bin Khattab? Pada waktu itu Umar bin Khattab tegas kalau pencuri potong tangannya. Apa yang dilakukan Umar? Umar merasa berdosa sebagai khalifah tidak mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya. Langsung dia perintahkan Baitul Mal membawa beberapa karung gandum untuk diantar ke rumah tadi. Para pengawalnya, wahai Amirul Mukminin, saya angkat enggak? Saya takut nanti jaga Allah ditanya. Umar, kau khalifah, kau telantarkan umat biar saya mengangkut sendiri karung gandum untuk dibagikan kepada rakyatnya yang kelaparan. Ini keadilan dalam arti yang nyata. Perbuatan munkar harus diberhenti. Maka ada yang namanya pengadilan. Pengadilan yang betul-betul adil. Bukan pengadilan wangun-wangun. Kan sekarang yang ada itulah yang kemudian membuat Indonesia cemas, membuat Indonesia emas. Selama korupsi masih terus-menerus, tata cara perhitungan yang keliru, bikin proyek-proyek yang mangkrak, itu yang akan membuat Indonesia cemas. Nilo menikah kita di situ. Dan kemudian fasa ibaratkan al-bagyu ini kan apa? Al-bagyu, permusuhan. Ini harus dicegah. Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, sekian ribu pulau, sekian ribu suku bangsa, tentu ada perbedaan. Tetapi kalau keadilan ditegakkan, insya Allah banyak persoalan antar suku itu munculnya dari ketidakadilan. Kasus Poso kalau rumiyin itu juga ketidakadilan. Bahkan nyuwun sewu belum lama ada kasus ya sekitar 10 tahun yang lampau. Kasus di Madura terkenal dengan kasus sampan Syiah. Orang mengatakan itu pertempuran kelompok Syiah, bukan. Awalnya soal tanah garapan, ekonomi juga. Tapi kalau sudah dibungkus agama jadi serem. Itu makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita jadi domba. Sebetulnya persoalan ekonomi yang bisa dirembuk, tetapi kemudian, wah kalau sudah ini persoalan agama jihad kayak bensin dibocorkan ke api, kita harus cermat. Saya datang ke Sampang, ke Sidoarjo, karena pengungsi Syiah tadi di Gor itu masih dirame lagi, terutama anak-anak. Saya datang kemudian dibawa ke Sidoarjo di sebuah perumahan. Anak-anak kami lindungi. Ada perempuan, saya kan nggak bisa bahasa Madura. Bapak ibu mereka sepupu itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Madura. Untung ada seorang perempuan muda usia SMA waktu itu namanya Mbak Siti. Dia itu ketika melindungi anak kena celurit pahanya, tidak dirawat, infeksi membusuk. Wah saya nggak tega betul. Ke Surabaya mau periksa, ditanya KTP-nya mana lah ya, ngungsi kok aku di KTP. Hanya oleh relawan Nurani MPMC dibawa dari Sidoarjo ke Rumah Sakit Model Lamongan, dioperasi bersih, dan balik lagi Sidoarjo menjadi guru anak-anak tadi untuk menerjemahkan. Alhamdulillah ditemani mahasiswa dari Sidoarjo sendiri dan dari IMM dari Malang. Anak-anak itu hanya Syiahnya hilang. Ini tadi dengan pelan-pelan kita didik mereka. Alhamdulillah sampai sekarang mereka ekonominya juga biasa campur dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau kemudian kita bertindak bijak, kita mencoba jangan sampai ada permusuhan dengan siapapun. Kita cari akar persoalannya. Kadang-kadang, nah tapi itu nyuwun sewu. Ada orang-orang yang senang menghidupkan permusuhan. Ben rakyatnya bodoh, ben gampang dia pusing. Ada orang-orang yang seperti itu yang akan membuat Indonesia cemas yang seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam yang mempunyai andil besar, bahkan sebelum negeri ini berdiri, kita berkewajiban. Ini tadi ngikuti ayatnya dari Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Maka ya ayyukum la'adakum tatakarun, sehingga dengan itu kamu bisa belajar. Maka kembali tadi. Setelah kita belajar sejarah Rasulullah, kita belajar sejarah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang lemah lembut. Ketika beliau dipilih menjadi khalifah, tegas hal yang menyalahi, meskipun dia mengatakan
Siapa yang tunduk pada Allah dan Rasulnya, itulah menjadi masyarakat. Tetapi kalau khalifah kemudian melanggar Allah dan Rasulnya, musuhilah dia. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Tegas dalam soal penegakan hukum. Tetapi kemudian dia menyalahkan diri sehingga membutuhkan kontrol dari masyarakat. Mila menikah dalam sistem Islam untuk memajukan tuh masyarakat yang usul, saran, kritik harus diterima. Jangan sampai aku cahjil ngerti apa enggak. Kebenaran bisa datang dari siapapun. Ini menjadi penting, introspeksi diri kita, bermuhasabah. Meskipun sudah jadi penguasa, wajib bermuhasabah. Sehingga insya Allah apa yang kita jalani akan lebih baik. Nah, untuk hal itu ada 3 hal yang perlu kita cermati. Kalau tadi sudah kita menghilangkan permusuhan, karena potensi beda suku di Indonesia itu besar, kita jaga. Ada titik sama apa? Kita menuju Indonesia emas. Maka umat Islam menyampaikan ajaran-ajaran Nabi dan Rasulnya, ajaran para sahabat untuk menuju Indonesia emas. Ada 3 hal. Pertama, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Itu yang pertama, istiqomah. Apa istiqomah? Konsisten. Menawi kita sudah yakin pada jalan yang lurus, ya wes. Ini jalan yang lurus yang saya jalani. Ini keyakinan saya. Istiqomah, konsisten dengan apa yang dia. Ini menjadi sangat perlu. Sekarang ini banyak. Jadi mahasiswa, wah semangatnya luar biasa. Begitu dikit dari jabatan, lali. Maka orang-orang Islam, orang Muhammadiyah harus konsisten. Dimanapun dia berada. Tetapi konsisten bukan berarti bisa sakar PDW. Tapi juga harus mendengarkan perkataan orang lain. Dikritik, didengarkan. Karena apa? Manusia itu butuh petunjuk baik dari Allah maupun petunjuk dari lingkungannya. Maka yang kedua, toleran dengan orang lain. Beda pendapat itu biasa. Toleran, beda pendapat nggak apa-apa. Mungkin bapak-bapak yang sepuh mengentos. Salah satu tokoh Muhammadiyah kuno, Pak Jindar Tamimi. Ya sudah melihatnya sebarannya Pak R. Fahrudin. Pak Jindar Tamimi itu kalau di PP orang sangat menghormatinya. Nah, waktu itu saya sowan beliau. Saya tanya sesuatu. Saya mengatakan, Pak Jindar kok beda ya? Langsung Pak Jindar ketika beda wira apa-apa kok. Asal bukan dalam yang prinsip beda cara. Beda wira apa-apa. Pak Jindar yang ulama luar biasa. Saya masih muda. Tanam kan sok ladu wani kurang kedua itu. Saya juga matur pada Pak Jindar. Beda apa-apa. Luar biasa Pak Jindar. Sampai akhir berada terus saya sangat menghormati betul. Jadi bersedia mendengarkan perkataan Allah. Karena apa Allah ketika fabashir ibad, maka gembirakanlah hamba-hamba. Siapa yang mendapatkan kabar gembira? Alladzina yastami'unal qaula. Orang-orang yang mampu mendengarkan perkataan orang lain. Allah menganugerahkan telinga 2 itu bisa ngrungokke pendapatnya wong liya. Meskipun itu dari anak kecil, meskipun itu dari orang yang tidak kita suka dirungokke. Karena apa? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Maka ikutilah mana yang terbaik. Nyuwun sewu, jangan sampai ngrungokke kono ini malah bingung. Allah menganugerahkan akal, kita mampu memilih mana yang terbaik. Fayattabi'una ahsan. Ikutilah mana yang terbaik. Tadi ahsana itu membuat orang semuanya suka, itu ikan ihsan. Ikuti mana yang terbaik. Ulaika ladin hadamullah wa ulaika humul itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah orang yang cerdik cendekia. Kata Allah, orang yang cerdik cendekia itu orang yang mendapat petunjuk Allah, itu orang yang mau mendengarkan perkataan orang lain dan mau memilih mana yang terbaik. Jangan sampai kita lihat televisi iklan deterjen merek A, langsung lihat deterjen yang B, sing dia dituku kabeh. Repot. Tapi kita harus mampu, aku seneng iki karena cocok itu sesuatu, karena iklan di televisi kan macam-macam. Jangan jadi bingung, Allah menganugerahkan akal.
Jadi ibu bapak saudara yang sangat hormati, maka kita akan menjadikan toleran, beda pendapat apa-apa di rumah nek pancen apa ya diikuti. Itulah ciri orang yang dapat petunjuk dari Allah. Dan itu orang-orang yang cerdik cendekia. Yang ketiga, jangan sampai kalau kemudian kita sudah istiqomah, kita toleran pada orang kita jadi bingung. Kita harus berani bertanggung jawab. Yang ketiga itu toleran tapi bertanggung jawab. Karena apa? Jangan mudah ikut ke sana kemari kalau kita tidak tahu. Sehingga kan ada orang merah hati rasa melu-melu, itu penting. Allah ngerti dalam salah satu aja, wala takfu. Allah mengamali dengan la, itu artinya semuanya gak boleh diikuti. Wala takfu, jangan ikuti. Apa yang dia berikuti? Ma laisalaka ilmun. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Maka bahasa Jawa nek ngerti rasa melu-melu. Maka kita belajar. Jadi ada sesuatu sekarang ini bahaya betul. Kalau kita mengikuti yang kita tidak tahu. Apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin? Kenapa masyarakat jadi brutal merusak sana kemari? Dan aneh betul demo itu. Sampai ke kota-kota yang relatif kecil, kok jadi obong-obong. Di Kediri ada dibakar, padahal Kediri kan pernah ada demo. Karena apa? Masyarakat mengikuti apa yang tidak diketahuinya, diprovokasi. Sayangnya sampai sekarang tokoh provokasinya belum ditangkap. Yang ditangkap para pelakunya, anak-anak muda yang terprovokasi. Kalau mahasiswa kan demo kan nggak membawa macam-macam, dari rumah sudah membawa molotov. Ketika ada seseorang di Jakarta tertangkap bawa molotov, ditanya apa? Memang kami digerakkan dari orang Bogor, kami digerakkan, dijemput, dibayari untuk melakukan kerusuhan. Itu tadi banyak orang yang tidak. Sehingga apa? Ada 950 orang ditangkap kemarin. Rata-rata anak muda yang tidak ngerti, hanya melu-melu. Maka para tokoh usul pada presiden membentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta. Karena pasti ada provokator itu yang melakukan hal yang, tapi dia malah enak-enak saja di rumah. Sementara yang terprovokasi ada anak kecil, anak-anak remaja yang tidak ngerti apa. Maka menjadi pelajaran bagi kita, bala takfu, dan jangan kamu ikuti apa-apa yang kita tidak punya ilmu dan ma laisakan. Karena apa? Inna sam'a pendengaran, bal basara penglihatan, bal fu'ada. Apa yang lebih kita? Kullu leka anhu maskula, semuanya dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Umar bin Khattab ketika memimpin perang di siang hari seperti singa yang mengeluh keras, tetapi malam hari nangis sujud di hadapan Allah, menyesali semua perbuatan-perbuatannya yang katakanlah kurang baik. Itu luar biasa sekali. Jadi ada keseimbangan antara kehidupan dunia, tetapi kemudian ada hal-hal yang untuk mensucikan pikiran hatinya, nangis di hadapan Allah. Kalau sambat, kalau mengeluh dengan sesama orang itu kadang nggak selesaikan, tapi mengeluhlah di hadapan Allah, berdoalah di hadapan Allah, nangis. Karena Allah ketika ud'uni astajib lakum, mohonlah kepadaku, aku kabulkan. Kalau manusia usul mau pintar tidak mau memohon pada Allah, itu sangat-sangat takabur. Maka ud'uni astajib lakum, nangis di hadapan Allah. Si mahum bi wujuhi min athari sujud. Hal itu karena sejarah memang berulang. Ayat tadi juga menceritakan dzalika ma tawfit Taurat wa ma tawfil Injil. Hal semacam itu juga terdapat di Taurat dan juga di Injil. Taurat pada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, ceritanya sama. Musa alaihissalam juga melakukan hijrah, perjalanan membawa Bani Israel dari kekejaman Fir'aun laknatullah. Itu kan hijrah, menyeberangi Laut Merah karena pertolongan Allah. Kalau pengen maju harus berani hijrah. Nak mek neng kampung itu terus maju-maju. Itu pelajaran yang menarik, harus berani hijrah. Ya, setelah hijrah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Nabi Isa perjalanannya juga luar biasa dalam Injil. Oleh karena itulah kita melihat bagaimana para nabi itu melakukan perjalanan yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrahnya luar biasa.
dari Palestina sampai Mesir untuk menunjukkan apa tugas Allah dilaksanakan dengan luar biasa. Maka kemudian keberanian untuk mengikuti menapak kilasi para nabi itu menjadi penting. Salah satunya apa? Ya monggo. Sekarang tidak susah membaca kisah riwayat para nabi. Kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Jangan sampai kalah dengan orang lain. Buku sejarah Rasulullah Muhammad SAW dibaca oleh tokoh-tokoh dunia. Salah satunya tokoh dunia komunis siapa? Tokoh dunia enggak DDN. Tokoh Cina siapa? Mao Zedong. Mao Zedong itu membaca, dan saya percaya betul kalau Mao Zedong membaca kisah Nabi. Karena dia juga melakukan long march, melakukan hijrah. Mao Zedong membawa rakyat komunis hijrah. Karena apa? Pasti dengan hijrah ini akan kemudian meningkatkan kualitas rakyatnya. Dan sekarang kita lihat, Cina begitu maju atas, bukan soal komunisnya, tetapi tata cara menggerakkan masyarakatnya. Oh, dulunya komunisnya sudah miskin, tapi ketika mampu menggerakkan masyarakatnya dari hijrah tadi, sekarang Cina menjadi negara super power juga. Maka bagi kita semuanya, keberanian menapak kilasi perjalanan itu menjadi penting. Jadi setelah setiap tahun nafadlah minallahi baribana si mauti ada itu. Dari kamar Taurat wa makon Injil. Itulah cerita juga perbedaan terdapat di Taurat dan di dalam Injil. Oleh karena itu ibu bapak yang sangat saya hormati saudara sekalian, maka menjadi penting bagaimanakah kita mampu melaksanakan tugas-tugas keumatan. Umat Islam itu punya peran yang sangat penting ketika menyatakan kita ini mayoritas di negeri ini, tapi kalau kita tidak berbuat dengan baik, ya persoalan. Oleh karena itu, monggo, apa yang akan bisa membuat kita baik? Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna la ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat ini luar biasa. Salah satunya adalah keadilan. Sesuatu yang mendasari perjuangan semua umat dunia ini. Sungguh Allah memerintahkan kepada kamu sekalian, ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ini menjadi sangat populer, terutama bagi bapak-bapak, para khotib Jumat. Kalau khotibnya kan baca ayat ini, tapi nyuwun sewu kadang baca ayat, maksud mestinya ayat itu dibaca di depan, dijelaskan, bukan penutup ayat, penutup khutbah. Tapi seringnya, siapa yang mempopulerkan ayat ini penutup khutbah? Itu Umar kedua, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang luar biasa. Kenapa? Selama dia menjadi khalifah, itu hanya istilah saya, mengerjakan ayat ini. Apa? Berbuat adil dan ihsan. Al-adalah itu sesuatu yang luar biasa. Adil bukan kemudian kalau punya anak dua, nyangoni uangnya sama, bukan seperti itu loh. Yang satu masih, yang satu masih SD, masa samune pondok kan. Tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Itulah adil. Maka Allah memerintahkan, dan itu ditanggapi betul oleh Umar bin Abdul Aziz. Harus berbuat adil, ya'muru bil adli wa ihsan. Ihsan itu apa? Kalau akhir, jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang kalau diterjemahkan ya kebaikan. Tetapi Allah tentu punya maksud kalau menggunakan kata-kata yang berbeda. Ada ihsan, ada khair. Itu kebaikan semuanya. Ihsan, kebaikan yang membuat orang lain menjadi senang. Maka ketika menegakkan keadilan, itu membuat orang lain menjadi senang. Bukan aku menegakkan keadilan langsung pedangnya dikeluar, enggak. Berbuat keadilan yang membuat orang lain menjadi senang. Itu dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah. Beliau itu seorang kerabat kerajaan juga. Ketika beliau ditunjuk menjadi khalifah, beliau agak ramah buat. Tapi karena desakan dari banyak orang, Umar bin Abdul Aziz bersedia berbayar menjadi khalifah. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz pertama kali? Dia mengganti bajunya, gamisnya,
dengan gamis yang tidak ada sakunya. Kenapa kita khawatir nek lali duitnya nak bagi saku? Padahal itu duitnya Baitul Mal. Betul. Umar bin Khattab menggunakan pakaian yang tidak ada sakunya. Jangan sampai saya mengambil uang rakyat, uang negara dalam sakunya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika malam masih mengerjakan tugas-tugasnya, tentu tidak dengan lampu terang benderang seperti lampu sekarang, tapi dengan lampu minyak. Anaknya mengetuk pintu, wahai Abi, saya perlu sesuatu. Ditanya ayahnya, oleh Umar bin Abdul, urusan apa? Keluarga, urusan keluarga. Langsung lampu dimatikan. Ini lampu, ini fasilitas negara. Lah kok kamu datang urusan keluarga? Saya nggak mau menggunakan milik negara untuk urusan keluarga. Itu Umar bin Abdul Aziz. Maka ya luar biasa. Dalam waktu 3 tahun, Umar bin Abdul Aziz itu mampu merubah masyarakat negerinya dari yang dulunya mustahik orang yang berhak zakat menjadi muzaki semuanya. Negerinya menjadi makmur luar biasa. Ya karena ketegasan dirinya. Tapi coba lihat kalau kita baca ayat ini. Berbuat adil dan berbuat ihsan membuat orang lain suka. Ketika menegakkan keadilan membuat orang lain suka. Wa itaidil qurba. Dan dia mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini yang menjadi menarik. Setiap orang secara umum punya keluarga. Tidak boleh ketika dia melaksanakan tugasnya kemudian melupakan keluarganya. Hak karib keluarganya tetap diutamakan. Kalau misalkan keluarga saya membutuhkan, ya kewajiban itu pada keluarga kita sendiri baru kepada yang lain. Dan Umar bin Abdul Aziz sesuai dengan ayat ini, kewajiban pada masyarakat dilakukan, tetapi kepada keluarganya tidak dilupakan. Sebab kalau kemudian keluarganya dilupakan, di dalam keluarganya kemudian rodo kafiran, malah sudah melakukan hal yang dilarang seperti korupsi, kan repot. Belum lama ini ada, kita baca Quran, adik dari seorang tokoh korupsi besar. Ini kan karena apa? Orangnya tadi tidak memperhatikan keluarganya. Maka keluarga juga harus diperhatikan. Kita akan mampu membawa umat Islam di Indonesia menuju masa yang cerah. Masa yang disebut Indonesia emas. Yang dalam bahasa Al-Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang di dalam bahasa Al-Quran disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebagaimana umat Rasulullah ketika setelah Fathul Mekah di Madinah menjadi umat yang dikatakan terbaik. Yang keadilan ditegakkan, yang orang miskin semuanya mendapatkan haknya, yang orang kaya ngerti kewajiban zakatnya maupun sedekahnya, yang kemudian dalam bahasa Nabi disebut pajak. Ketika orang sudah mengerti apa kewajibannya harus dilakukan, masyarakat juga mengerti hak dan kewajibannya, insya Allah itulah Indonesia emas yang kita cita-citakan, dan kita umat Islam yang menjadi mayoritas di sini paling bertanggung jawab. Terus ini, itulah beberapa hal bagaimana kita mewujudkan masyarakat Indonesia ke masyarakat Indonesia emas, karena kita umat Islam yang terdiri dari berbagai golongan punya kepentingan yang sama, yaitu Indonesia emas. Indonesia yang punya suku bangsa dan agama yang beda punya kepentingan yang sama, Indonesia yang sejahtera dan batin, dan umat Islam yang mayoritas mestinya paling berbangsa. Maka yang saya bisa matur, semoga ini menjadi pelajaran dan penyemangat bagi kita untuk tetap tekun belajar agama Islam, menjalankan agama Islam sebaik-baiknya. Hubungan kita dengan Allah berwujud rukaan sujadanya, nggak lupa bekerja secara masyarakat juga. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk penutup nanti akan ada kultum remaja yang akan disampaikan oleh Ananda Azam Nur Faizin dari Muhammadiyah Boarding School Mojokerto. Dan sebagai acara penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu.
Pertama-tama mari kita menjaga puja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara tamu dan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga telah tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari dalam jahiliyah menuju zaman yang terang-benderang, yakni agama Islam. Jamaah rahmatullah, manusia lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama tuhibbuna al-'ajila wa la tuhibbuna al-akhirah." Kali-kali janganlah begitu. Sesungguhnya kamu lebih menyukai kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 20 sampai 21.